Halo semua, pada kesempatan ini kami akan membahas suatu materi yang sangat menarik yang berjudul macam-macam konflik sosial. Namun sebelum mulai lebih lanjut, perkenalkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Davin Cuaca. NIM saya adalah 2540127130 dari jurusan International Business Management Global Class. Halo, nama saya Sian Masasio Ramli, NIM saya 25020249956 dan jurusan saya International Business Management Global Class. Halo, nama saya Angelika Claudia, NIM saya 250202375 dan jurusan saya International Business Management. Sebelum mulai membahas macam-macam konflik sosial, apakah kalian sudah tahu mengapa konflik sosial bisa terjadi? Konflik sosial dapat terjadi karena perbedaan dalam nilai, kepentingan, atau akses terhadap sumber daya. Ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan etnis, perselisihan agama, dan persaingan politik juga dapat memicu konflik. Faktor-faktor seperti diskriminasi, ketidakadilan hukum, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan juga berkontribusi. Kurangnya komunikasi, pemahaman, atau penyelesaian yang efektif dapat memperburuk konflik. Selanjutnya, setelah kita tahu kenapa konflik sosial bisa terjadi, sekarang kita akan membahas apa saja yang bisa kalian mengerti bila kalian menyimak materi ini dengan baik. Yang pertama ada pemahaman tentang akar konflik. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik sosial, seperti ketidaksetaraan ekonomi, perbedaan budaya, dan ketidakadilan sistematik. Kedua ada keterampilan penyelesaian konflik, mengembangkan keterampilan untuk menangani konflik secara damai dan efektif melalui komunikasi yang baik, negosiasi, dan mediasi. Yang ketiga ada pembangunan toleransi dan keadilan sosial, memahami pentingnya toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan eksklusif melalui resolusi konflik yang berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas mengenai konflik sosial. Konflik Akan yang dilanjutkan oleh partner saya. Baik, konflik yang pertama dan masih banyak dialami oleh warga di Indonesia adalah konflik sosial ekonomi. Timbulnya konflik karena adanya kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok dalam hal pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Konflik muncul ketika terjadi persaingan yang sengit untuk mengontrol atau mengakses sumber daya ekonomi seperti tanah, air, atau pasar. Konflik dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi yang ada, termasuk kebijakan ekonomi, pajak, atau distribusi kekayaan yang dianggap tidak adil. Konflik sosial ekonomi mencerminkan perbedaan dalam kekayaan dan kekuasaan ekonomi, serta ketidakpuasan terhadap distribusi yang tidak merata. Untuk mengatasi konflik semacam ini, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses ke sumber daya, dan memperbaiki sistem ekonomi yang tidak adil. Selain ekonomi, konflik sosial yang masih cukup banyak, yaitu konflik sosial sumber daya. Konflik muncul ketika terdapat perselisihan antara individu, kelompok, atau entitas terkait hak kepemilikan atau penggunaan sumber daya seperti tanah, air, hutan, atau energi. Konflik timbul karena adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, terutama di antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah yang bersaing untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik dapat dipicu oleh dampak lingkungan dan sosial dari eksploitasi sumber daya, seperti kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, atau perpindahan penduduk. Konflik sosial terkait sumber daya mencerminkan perselisihan atas kepemilikan, akses, dan dampak eksploitasi sumber daya alam. Penyelesaian konflik ini memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta partisipasi yang inklusif dari semua pihak yang tersebut. Konflik kali ini masih marak terjadi, apalagi di saat seperti ini, yaitu masa-masa pemilu. Konflik ini yaitu konflik sosial politik. Konflik muncul karena perbedaan dalam kepentingan politik, misalnya terkait kebijakan publik, kepemimpinan, atau agenda politik tertentu.
Konflik terjadi akibat perselisihan antara ideologi politik seperti liberalisme, konservatisme, atau sosialisme yang dapat memicu konfrontasi antara kelompok atau partai. Konflik timbul karena ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, termasuk perasaan tidak diwakili, ketidakadilan, atau korupsi dalam proses politik. Nah, konflik sosial politik mencerminkan perselisihan terkait kekuasaan, kebijakan, dan ideologi politik. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan dialog, kompromi, dan partisipasi politik yang lebih inklusif untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Nah, masih berhubungan dengan konflik sosial ekonomi, konflik sosial ini yaitu kesenjangan sosial. Konflik muncul karena kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok dalam hal pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Konflik timbul akibat diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, gender, atau kelas sosial. Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dalam sistem sosial, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, yang memperkuat ketimpangan antara kelompok-kelompok sosial. Nah, konflik sosial, kesenjangan sosial, mencerminkan perbedaan dalam akses dan kesempatan di masyarakat yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan, ketegangan, dan bahkan kerusuhan. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan langkah-langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan, menghapus diskriminasi, dan memperbaiki ketidakadilan sosial guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Konflik ini juga masih berhubungan dengan konflik yang sebelumnya, yaitu sumber daya. Konflik ini yaitu konflik sosial lingkungan. Konflik timbul akibat persaingan dalam penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, atau hutan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik terjadi karena dampak negatif eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan, termasuk polusi udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Konflik muncul karena perpindahan penduduk yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, atau perubahan iklim, yang dapat memicu ketegangan sosial antara komunitas lokal dan pendatang. Nah, konflik sosial lingkungan mencerminkan perselisihan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan lingkungan dan masyarakat lokal, serta mendorong kerjasama lintas sektor untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, konflik yang paling sering di roasting oleh netizen adalah konflik sosial ketidakadilan hukum. Konflik muncul karena adanya penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak adil terhadap berbagai kelompok sosial, ekonomi, atau etnis. Konflik terjadi akibat adanya diskriminasi rasial, gender, atau kelas dalam sistem peradilan yang dapat mengakibatkan perlakuan hukum yang tidak adil. Konflik timbul karena ketidakpuasan terhadap keputusan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan atau hak asasi manusia. Konflik sosial ketidakadilan hukum mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil atau tidak merata dalam penegakan hukum. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan reformasi hukum yang lebih inklusif, transparan, dan adil guna memastikan perlindungan hak-hak individu dan kesetaraan di mata hukum. Konflik yang satu ini merupakan salah satu konflik yang susah diselesaikan. Konflik itu yaitu konflik sosial agama. Konflik terjadi karena perbedaan dalam keyakinan, ritual, atau praktik keagamaan antara kelompok-kelompok yang dapat menghasilkan ketegangan atau konfrontasi. Konflik timbul karena klaim atau perebutan atas tempat-tempat suci yang dianggap sakral oleh berbagai komunitas agama yang sering sekali memicu pertentangan atau kekerasan. Konflik muncul karena adanya ekstremisme atau intoleransi terhadap keyakinan agama lain yang dapat memicu tindakan diskriminatif atau kekerasan antar kelompok agama. Konflik sosial agama mencerminkan perselisihan terkait keyakinan, tempat-tempat suci, dan sikap intoleransi antar kelompok agama. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan dialog antar agama, promosi toleransi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Konflik ini masih memiliki hubungannya satu sama lain antara konflik sosial agama. Konflik ini yaitu konflik sosial etnis.
Konflik terjadi karena perbedaan dalam identitas budaya, bahasa, atau adat istiadat antar kelompok etnis yang dapat menghasilkan ketegangan atau pertentangan. Konflik timbul karena ketidaksetaraan sosial ekonomi antara kelompok-kelompok etnis, di mana satu kelompok mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sumber daya atau kesempatan dibandingkan yang lain. Konflik muncul karena perselisihan politik atau klaim atas kekuasaan antara kelompok-kelompok etnis yang dapat memicu konfrontasi atau kekerasan. Konflik sosial etnis mencerminkan perselisihan terkait identitas budaya, kesenjangan sosial ekonomi, dan persaingan politik antar kelompok etnis. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan upaya untuk mempromosikan toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam masyarakat yang multietnis. Setelah membahas macam-macam konflik, sekarang kita akan membahas kesimpulan dari materi ini. Konflik sosial melibatkan perselisihan dan ketidaksepakatan antara individu, kelompok, atau masyarakat. Penyelesaian konflik sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, termasuk dialog, kompromi, dan tindakan nyata untuk mengatasi akar permasalahan, serta mempromosikan perdamaian, keadilan, dan toleransi. Berikut ini adalah sources yang kami pakai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.